ternyata si setannya udah di depan muka dia, terus dia ngeledek gitu, assalamualaikum, Eh, assalamualaikum, serius mas? assalamualaikum, Serius? seriusan. Aduh, merinding. Abis Jadi saya pas sekitar jam 10-11 itu ngelewatin hutan Baluran, yang dikarenakan hutan itu kayak udah sepi dah, udah nggak ada kendaraan lewat, cuma saya sendiri kan. Pas di perjalanan itu sekitar di pertengahan hutan kalau nggak salah, kayak ada semacam, saya nggak tahu ya itu antara sekilas sama enggak, tapi dalam kondisi seperti itu kan saya juga memaksakan diri kan mas di hutan itu kan, nggak istirahat. Saya istirahatnya kalau udah di atas kapal gitu mas. Oh, udah di kapal baru istirahat. Pas mau nyebrang ke Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan tetap sehat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bertemu lagi dengan saya Irfan Permana di segmen Merem Meeting Serem. Di segmen Merem kita kali ini saya akan ditemani oleh dua sahabat baru saya dari kota Banten dan juga dari kota Malang. Mereka berdua akan menceritakan kisah pengalaman mistisnya kepada kita semua. Yang pertama, dia sedang membaca buku di perpustakaan diganggu oleh sosok yang mengerikan. Yang kedua, pengalamannya ketika solo riding dari Malang ke kota Sumbawa. Nah, di pertengahan perjalanan dia ditampakin oleh penampakan-penampakan yang sangat mengerikan. Teman-teman pasti penasaran bagaimana kisahnya. Tapi sebelum saya lanjut, silakan teman-teman sudah klik tombol subscribe di bawah ini dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan pastinya saya pun akan semangat terus untuk membangun channel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke ceritanya. Setiap cerita pasti punya makna. Ambil yang baik, buang yang jelek, dan ini kisahnya. Ini dengan Mas siapa nih saya bicara nih? Mas Ardi. Oke, Mas Ardi dari asli mana? Dari Cilegon, Banten. Cilegon, Banten ya Mas. Oke Mas, ini kebetulan saya ada apa sih? Ada session, ada sharing cerita mistis. Mungkin Mas nih punya cerita yang mau di-sharing ke kita. Bolehlah kita sharing Mas. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil dari cerita ini gitu. Sebenarnya nggak ada hikmah sih, sebenarnya lebih ke gimana ya, pengalaman teman saya sih. Jadi teman saya itu ada yang kuliah di UI terus UI Depok. Terus ceritanya dia itu lagi ngerjain tugas dia di di perpustakaan UI. Kan perpustakaan UI ini terkenalnya kan emang gede gitu kan. Terus juga banyak mahasiswanya tuh di sana juga ngerjain. Nah, kayak suatu ketika dia nih lagi ngerjain tugas, tapi karena katanya susah, jadi dia tuh ngerjain dari sore terus kayak sampai larut malam. Nah, karena emang di sana tuh banyak orang, karena emang saking fokusnya dia ngerjain, dia tuh nggak nyadar kalau misalnya udah malam. Terus juga lama-lama emang suasana tuh sepi. Awalnya pas dia lagi ngerjain, jadi tuh posisinya ini aku juga diceritain sih temen aku. Jadi dia lagi ngerjain di meja, terus kayak di sampingnya tuh ada tangga yang ke lantai atas. Ke lantai atas. Nah, ke lantai atas. Nah, terus pas dia lagi ngerjain, itu katanya dia tuh kayak diisengin gitu sama makhluk yang nggak bisa dia lihat gitu lah. Isengnya kayak gimana tuh? Awalnya kayak ditiupin angin, terus juga kayak jadi kan kadang kita ngerasa nggak sih kalau misalnya kita tuh lagi diem aja terus kayak lagi diliatin orang tuh kerasa kan? Kayak diliatin gitu. Nah, kayak ya gitulah. Terus abis itu
kayak makin kelamaan, terus dia tuh katanya pernah diceritain sama mamahnya, kalau misalnya ada yang ganggu, kamu bilang aja, Mas atau Mbak, jangan ganggu saya lagi ngerjain tugas atau Oh lagi gitu. ngapain gitu tuh, heeh. Kayak assalamualaikum, permisi, gitu-gitulah. Nah, terus udah lama nggak diganggu, terus pas dia mau cabut abis dari ngerjain tugas itu, dia ngelihat lah dia ngelihat ke arah si tangga itu, karena pas dia habis mau cabut tuh kayak ngerasa kayak nih kayak diliatin terus Diliatin nih dari terus arah ya. tangga. Terus udahlah, terus akhirnya pas dia mau cabut dia ngadep belakang ngeliat ke tangga, ada kayak apa ya, kayak ibu-ibu, mbak-mbak gitu rambut panjang berdiri. Pas dia Kelihatan berdiri lagi, jelas dia gitu. dia berdiri aja, katanya dia berdiri doang biasa gitu, terus dia tutup muka, terus dia bilang assalamualaikum, permisi, saya mau pulang, saya nggak ganggu, gini, oke lah. Terus pas udah kayak gitu, dia buka mata, ternyata si ceweknya tadi yang berdiri tiba-tiba kayak ngebalik gitu, yang kayak di film-film horor. Terus dia ke bawah, dia jalan ke bawah, deg. Dia tutup muka lagi, dia makin teriak, assalamualaikum, permisi, saya nggak ganggu. Pas dia buka apa namanya, pas dia buka tuh matanya, dibuka, ternyata si setannya udah di depan muka dia, terus dia ngeledek gitu, assalamualaikum, Serius, Mas? assalamualaikum, seriusan. Aduh, merinding. Abis itu teman sayanya pingsan, terus kayak baru dibangunin sama penjaga perpustakaannya malamnya lagi. Udah, abis itu dibawa ke rumah sakit sudah. Oh gitu? Itu terus tapi itu teman saya nggak berani ke perpustakaan UI lagi semenjak itu. Harus Gila. itu sampai kayak assalamualaikum Iya, kayak gitu. assalamualaikum. Aduh. Serem Itu banget. kejadiannya lama, Mas? Berapa tahun yang lalu? Kejadiannya itu kayaknya udah 2 tahun 3 tahun yang lalu deh. Oh, berarti Pas enggak, Deng. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Iya. Kayak gitu. Jadi ya walaupun agak serem juga nih ya, tapi pastilah ada hikmah yang bisa diambil ya, Mas ya. Intinya kira-kira apa sih yang kita bisa ambil hikmahnya tuh, Mas, dari cerita tadi itu, selain dari serem lah gitu, yang Mas bisa ambil? Paling diambil hikmahnya gak tahu ya, mungkin emang harus dikuatkan lagi kayaknya imannya, atau enggak emang kalau misalnya emang sudah merasa diganggu, ya udah kayak segera pindah atau emang cari tempat yang ramean, kayak jangan sendirian lah gitu tuh. Betul. Kayak berarti itu posisinya dia tuh malam berarti, Mas ya? Udah malam. Kejadiannya habis setelah Isya lah. Oh, setelah Isya kesana. Iya. Jadi ya kita juga memang harus mempercayai ya bahwa selain dari kita juga ada makhluk-makhluk Allah yang lain lah yang istilahnya beraktivitas kayak gitu. Mungkin ya seenggaknya kita harus menghormati mereka juga, istilahnya menghormati kayak gitulah. Kalau misalkan di tempat yang ya apalagi udah malam kayak gitu ya, betul. Kayak gitu ya, atau kayak gitu. Mungkin ya sekarang juga kita lagi ngobrol, ada tuh di belakang saya juga mungkin lagi dengerin ya, Mas. Nah itu dia sih, saya juga nggak tahu ya, tapi saya angkat tangan deh kalau yang gitu, jangan dibayangin. Mungkin gitu sih, lebih ke kadang kan kalau sesuatu hal yang misalnya nggak ada, semakin kita bayangin tuh semakin kejadian nggak sih, kayak dimanifest gitu, kayak kan? Tersugesti terus gitu. Disuges betul. Makanya kan kalau kayak gitu pikirannya jangan kosong, atau jangan pikirin yang aneh-aneh gitu. Betul, kan. Betul. Ya mungkin kita juga istilahnya harus dikuatin lagi nih keimanannya gitu ya. Betul. Sering berdoa, sering ibadah juga gitu, Mas ya. Iya, betul sih. Aduh, makasih banyak Mas sharingnya nih. Ya mungkin teman-teman yang dengar cerita ini yang ya kuliah di sana, ya mungkin ini cuma hanya cerita saja. Ya kebenarannya hanya Allah yang tahu gitu, Mas ya. Betul. Kita harus aware, harus tetap waspada dimanapun tempatnya kita tinggal, ya kita harus istilahnya
apa ya, harus ya menghargai makhluk yang lain dengan kita Kayak lebih menghormati sesama aja sih gitu tuh. gitu. Jadi kayak ya walaupun wallahu alam kayak keberadaan kayak makhluk kayak gitu masih belum ada kejelasannya, cuman kan ya udahlah kayak jangan jangan diejek-ejek, jangan diledek, tapi ya udahlah gitu dihormatin Ya, aja. ya kita makhluk manusia makhluk paling sempurna gitu Mas ya. Betul, Kayak gitu. betul. Teman-teman yang kuliah UI yang mungkin pernah ngalamin boleh komen gitu ya. Oke, 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 oke. Ya Mas Randy ya. Mas Randy. Ardi. Ardi, oke. Mas Ardi makasih Hmm. banyak nih sharingnya gitu ya. Mudah-mudahan Ya, teman-teman bisa ngambil hikmahnya nih dari cerita Mas Randy tadi. Intinya kita iya. terus belajar, terus semangat, terus ibadah biar kita tetap istilahnya jadi makhluk yang paling sempurna gitu Mas ya. Iya, amin, amin, amin. Ya. Makasih Mas ya. Oke, Oke, Mas. lanjut ya. Ya, iya, Assalamualaikum. Mas. Bang, Bang Yugu ya? Bang siapa namanya? Yugu ya? Ya, siap, Bang. Oke, Bang Yugu Yugo, Bang. asli dari daerah Malang ya, Bang. Ya, siap. Berarti Malang tuh Jawa Timur Jawa ya? Timur, Bang. Nah, oke. Saya dari Jawa Barat, Mas, dari Sukabumi. Oh, jauh juga, Mas. Iya, Jawa Barat tapinya. Iya, Bang. Iya. Mas Yugu nih saya mau nanya ya. Ini sharing aja nih, sharing santai lah kayak gitu lah. Kalau Mas Yugu nih selama beberapa tahun atau misalkan beberapa bulan ke belakang nih punya pengalaman-pengalaman seru atau pengalaman-pengalaman mistis nih kayak gitu. Mungkin bisa sharing sama saya, sama teman-teman juga gitu yang ada di sini gitu. Ada nggak Mas kira-kira yang bagus nih atau misalkan punya daerah Malang tuh ada ini loh Mas yang apa sih kayak misalkan sesuatu kebudayaan lokal yang kental dengan hal-hal mistis kayak gitu. Siap, Bang. Mungkin saya cerita dikit, Mas ya. Boleh, boleh, boleh. Kebetulan nggak lama juga sih. Baru-baru ini. Oh, baru-baru ini. Sekitar Ya. berapa sebulan ada atau berapa minggu? Ada sebulanan kayaknya. Sebulanan ya. Ya, ada sebulan. Waktu itu kan saya anaknya suka touring kan, Mas. Oh, motor ya, anak motor gitu. Ya. Ya, Anak ya. motor. Jadi tujuan saya tuh ke Sumbawa gitu, Mas. Oh, dari Malang ke Sumbawa. Ah, ya, Mas. Ya. Jadi saya itu berangkat pukul 4 pagi. Oh, jam pagi, 4 pagi. Iya, Mas. 4 pagi dengan rute ngelewatin Situbondo, Banyuwangi gitu, Mas. Situbondo, Banyuwangi. Kalau misalkan Malang ke Sumbawa itu kira-kira kalau jarak tempuh itu berapa lama, Mas? Paling lama 2 hari, Mas. Oh, 2 hari. Iya. Tapi saya dikarenakan saya kayak ngejar waktu gitu, saya bisa nempuh selama 1 hari. 1 hari. Oh, 1 hari langsung nyampe gitu ya? Iya, target saya 1 hari nyampe. Ada kurang lebih lah, pokoknya 24 jam lah. 24 jaman. Kurang lebih. Terus gimana, Mas? Jadi selama perjalanan itu saya nggak ada istirahatnya. Dan saya juga ngelewati hutan, Mas. Oh, hutan. Ya. Jadi ada di Situbondo itu namanya hutan Baluran. Baluran. Ya. Alas Baluran. Itu sebenarnya itu tempat apa ya? Bisa dikatakan kayak tempat wisata gitu, Mas. Hutan, kayak tempat wisata hutan gitu. Ya, hutan wisata ya. Iya. Jadi pas pukul malam, saya tuh kan ngelewatin situ. Iya.
Jadi hutannya panjang sekali mas. Kira-kira Itu yang jam berapa itu mas malamnya? sekitar jam 10-11 lah kalau nggak salah. Oh, jam 10-11. Ya, Iya, 10-11 malam. udah mulai sepi ya jam segitu. Oh, di situ emang sepi mas. Oh, jadi nggak Kadang yang ada kayak pemukiman kayak gitu, nggak ada ya? kalau pemukimannya itu sesudah dan setelahnya. Jadi ini hutannya dia memang sendiri gitu mas. Oh, iya 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 iya. Jadi kebanyakan truk-truk lewat gitu loh mas. Iya. Ya. Kadang juga di situ truk-truk bannya kadang-kadang suka pecah. Jadi truknya diam di pinggir jalan gitu loh mas. Kalau di hutan sana. Iya iya iya. Jadi banyak orang yang biasanya itu kayak minta sumbangan gitu kan. Iya. Iya. Nah, kembali ke cerita saya mas. Ya. Jadi saya pas sekitar jam 10-11 itu ngelewatin hutan Baluran, yang dikarenakan hutan itu kayak udah sepi dah itu, udah nggak ada kendaraan lewat, cuman saya sendiri kan. Itu posisinya berapa orang, banyak kan mas touring itu? Sekitar berapa orang? Saya sendiri. Oh, cuma sendiri. Saya sendiri. Iya mas. Iya. Jadi solo riding gitu ya? Iya, solo riding ke Sumbawa itu. Iya. Pas di perjalanan itu sekitar di pertengahan hutan kalau nggak salah. Iya. Kayak ada semacam, saya nggak tahu ya itu antara sekilas sama enggak, tapi dalam kondisi seperti itu kan saya juga memaksakan diri kan mas di hutan itu kan. Iya. Nggak istirahat. Saya istirahatnya kalau udah di atas kapal gitu mas. Oh, udah di kapal baru istirahat. Pas mau nyebrang ke Bali. Iya betul. Nah, pas itu entah antara karena kondisi saya yang nggak enak itu, saya kayak mungkin sekilas kayak saya antara halusinasi lah, antara halusinasi sama enggak itu loh mas. Iya. Cuman yang jelas itu kayak sebenarnya itu kayak nyata gitu saya ngelihatnya. Itu yang dilihatnya apa mas? Gimana ya? Kan kita di dalam hutan mas. Di dalam hutan sendirian dan minim pencahayaan. Jadi nggak ada kayak misalkan motor yang lain atau mobil yang lain yang lewat gitu, jarang berarti ya? Jarang mas ya. Mungkin kalau ada orang lewat itu kan cuman mungkin dia habis dari Banyuwangi, kalau enggak habis nyebrang dari Bali kan. Pasti lewat situ kalau mau ke Situbondo kan. Iya. Nah pas itu antara saya halusinasi sama enggak itu saya kayak ngelihat sekilas gitu mas, kayak di pohon, kan di hutan itu banyak pohon besar kan mas. Pinggir-pinggirnya pasti pohon-pohon gede gitu kan ya? Betul mas. Jadi pas di tikungan itu kan tikungannya tajam sekali mas. Tajam dia. Iya. Nah di pinggir-pinggir situ ada pohon besar-besar. Iya. Nah habis itu ketika saya fokus sama tengah jalan, saya kayak sekilas ngelihat apa ya, bisa dibilang cewek gitu loh mas. Miss K, kayak Miss K gitu. Maybe. Berarti ininya putih gitu ya? Putih, tingginya itu sekitar berapa meter ya? Mungkin 1 meteran lah. Paling tingginya kayak 100 berapa? Tinggi pokoknya mas. 2 meteran tinggi kayaknya dia. Ya gitu ya? Kalau mastiin kayak gitu saya nggak tahu mas. Ini saya merinding mas. Ya terus mas. Tapi ini tinggi loh sosoknya mas. Jadi di pinggir jalannya apa di pohonnya itu mas? Kan ada pohon pinggir-pinggir. Nah di sela-sela kayak misalnya ini 2 pohon gitu kan ya? Ini pohon, misalnya pohonnya segini lah. Iya. Nah pas di sini mas. Oh di sela-selanya ya? Antara pohon satu sama pohon yang lainnya gitu ya? Ya, tinggi dia mas. Iya. Nah itu saya tuh bingung antara cuman kelihatan sekelebat gitu apa gimana? Jelas kelihatan, memang kelihatan jelas gitu?
Kalau putihnya saya yakin itu kayak jelas gitu loh Mas. Iya. Iya, iya, iya. Sembari saya kayak maksakan diri gitu kan, saya juga harus fokus sama jalanan itu kan. Iya, Nggak iya. boleh dong saya kayak kayak serta-merta kayak Iya. maksain diri di jalan gitu, nggak fokus, nggak bisa saya. Iya, harus, apalagi perjalanan jauh ini ya. Iya Mas, perjalanan jauh, kejar waktu, dan kebetulan pas ngelewatin hutan itu ya di situ sih kayak sering kejadian gitu Mas. Jadi Emang emang hutan itu sudah istilahnya udah terkenal gitu ya. Terkenal tuh istilahnya banyak cerita-cerita dari yang lain atau misalkan pengalaman-pengalaman yang lain yang sering ditampakkan macam-macam hal kayak gitu gitu ya. kalau Baluran sih nggak setenar kayak Alas Purwo Mas yang di Iya, Banyuwangi itu kan. iya, Tahu iya, nggak Mas? iya, iya, pernah dengar Kelas Purwo ya. Nah, kan di Banyuwangi kan juga ada hutan lagi kan kayak Alas Gumitir gitu kan. Iya, Alas Purwo ya, Alas Nah, Gumitir gitu ya. Ah, ini kalau Baluran ini nggak setenar itu gitu ya. ya nggak setenar itu. Mm-mm. Soalnya itu Baluran itu kayak taman nasional gitu Oh, Mas. iya, iya, iya. Nah, jadi banyak kayak satwa-satwa liar gitu Mas. Kalau di pinggir-pinggir jalan kayak banyak banyak monyet gitu Mas. Iya, betul. Tapi itu Mas, eh, selama di hutan itu kira-kira berapa jam tuh misalnya perjalanan Mas tuh di hutan itu ada 1 jam atau lebih? Kalau kalau durasi tergantung Mas. Kalau misalnya Oh iya. kita ngebut, kalau saya itu biasanya kalau udah di hutan kayak gitu, saya make eh, kecepatan yang paling rendah itu 70 Mas. 70 udah paling rendah gitu ya. Ya, 70 paling rendah Ya, gitu. karena ya istilahnya apalagi udah malam kayak gitu, ya istilahnya harus dicepetin, fokus ke depan, nggak mau lihat kiri kanan belakang gitu kan ya. Iya. Ya, ya, Soalnya nggak betah juga kan kalau lama-lama di hutan. betul, 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 betul. Nah, Tapi banyak kok Mas kayak kayak di ya kejadian situ juga banyak kok sebenarnya saya alami kayak gitu Mas. ya, ya. Tapi dikarenakan kayak udah biasa gitu Mas. Jadi udah terbiasa gitu ya. Ya. Ya udah terbiasa Tapi Mas. kalau misalkan sampai diganggu kayak gitu enggak ya, cuman menampakkan aja gitu. Ya mereka cuman kayak menampakkan diri gitu. Mungkin sebagai kayak hati-hati mungkin Oh, kayak kita disuruh pelan-pelan gitu loh betul, Mas. betul, betul. Karena mungkin kita juga ambil sisi positifnya ya. Mungkin dengan kita Ya, lihat kayak gitu, mungkin dia tuh memperingati kita supaya tetap ya, hati-hati gitu kan. Supaya tetap ya istilahnya awas diri lah gitu ya. Apalagi di tengah hutan kayak gitu. ya, 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 ya. ya. Ya, kadang kan Apalagi kalau misalnya di tempat kayak gitu kan kita juga harus jaga sikap kita kan Mas. oh betul ya. Jadi Kita harus jaga sikap kayak kayak anggap aja lah kalau kita misalnya kayak kita ngebut itu kan kita kayak ibaratnya kayak ugal-ugalan gitu kan. betul, betul. Kayak kita kan masuk rumah orang, lari-larian di rumah orang gitu kan ya. Ya Mas. Iya, 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 iya. Ya, seperti itu. Banyak lagi Mas, nggak cuman kayak penampakan kayak gitu doang. Kalau misalkan semacam ini kan penampakan ya, kalau misalkan Ya, ada seperti suara atau kayak gitu, gimana tuh? Pernah nggak atau sering kalau ntar Mas. diingat-ingat dulu ya? Banyak nih ceritanya. Iya, ya Mas. Saya kalau saya riding itu saya biasanya solo. Oh, Solo tuh sendiri ya? Oh, baru ingat saya Mas. Iya, iya. Ada juga di wilayah Sumbawa itu kan. Mhm. Ini perjalanan pas pulangnya. Oh, pas tadi udah nyampe ke sana, ini pas waktu pulangnya ya. Iya, ini Berarti pulangnya. saya coba dari awal dulu ya. Mas tuh berangkat jam 4 pagi. Ya, Hari itu hari Sabtu Minggu, Mas. Atau hari-hari biasa? hari biasa Oh, itu, hari biasa ya. hari Kamis kalau nggak Oh, salah. Kamis. Berangkat jam Kamis 4. atau Rabu lah. Oh, Rabu Mas. Hari Oh, Rabu. oh, hari Rabu. Berangkat jam 4, kemudian ketemu kejadian di tadi di hutan itu sekitar jam 11, 10 jam 11 malam ya. Kemudian nyampe Ya, nyampe di Sumbawa itu jam berapa tuh?
Nyampe Sumbawa itu sekitar kan saya startnya jam 4 itu kan. Iya betul. Kebetulan kalau yang pulang kemarin itu saya nggak langsung Oh. nggak langsung sehari. Oh, nggak langsung. Jadi saya kayak santai. di Lombok itu main-main dulu saya. Oh, di Lombok dulu main-main dulu. Ya. Ya, main-main dulu di Lombok. Mm-mm. Tapi kalau biasanya saya kayak touring itu saya kalau ngejar waktu emang sehari. Oh, sehari beres gitu ya, nyampe gitu. Ya. Iya. Nah, gimana tuh yang pas pulang Terus gimana, Mas? itu yang pas pulangnya kan saya berangkat jam 3 itu. Jam 3 sore. Jam 3 subuh. Oh, jam 3 subuh. Ya. Ya. Saya kalau berangkat tuh ngambilnya pagi-pagi biar nggak macet gitu. Tapi kalau di Sumbawa itu jam 3 itu nggak ada macet-macetnya deh. Soalnya populasinya nggak sepadat di Pulau Jawa. Oh iya betul. Jadi Ya, sengaja ngambil jam segitu juga istilahnya buat biar cepat juga gitu kan ya. ya biar cepat juga. Kalau untuk kejadiannya sih, kalau di Sumbawa itu kan kebanyakan banyak hewan liar juga kan. Kayak hewan liar, banyak sapi-sapi di pinggir jalan. Iya. Jadi kita harus kayak hati-hati juga kalau di sana kalau bawa motor. Jadi nggak Soalnya orang-orang sana, iya, soalnya orang-orang sana ngelepas hewannya gitu loh, gitu-gitu aja. Iya. Kalau misalkan kita nabrak ganti lumayan ya, Mas. Nah, lumayan juga itu bisa Iya. patah gitu. Betul. Bisa seharga motor lebih ya. Sama sapi dewasa berapa sekarang, Mas? Iya, betul. Sama kejadiannya sama juga, penampakan juga atau gimana nih? Kalau penampakan sih emang ya penampakan, dia juga nggak ganggu. Mungkin sama juga sih kayak modelnya kayak yang di hutan Baluran tadi. Jadi Tapi bedanya ini cewek sama apa tuh, Mas? Anak kecil. oh, ada anak kecilnya. Iya, Mas. Jadi cewek gendong apa dia sama anak kecil? Kayak berdiri. Oh, kayak Berdiri. Iya. Berdirinya di kayak mungkin itu kayak rumah kosong deh kalau nggak salah. Berarti itu masih di wilayah Sumba ya? Iya, masih di wilayah Sumbawa. Iya. Saya mungkin nggak usah nyebut nama daerahnya, Mas, yang nggak privasi aja, Mas. Betul. Ya. Jadi cuma gitu, Mas. menampakkan diri aja gitu kan ya? Iya, Mas. Tapi nggak sampai Cuma kayak penampakan. nggak sampai ikut gitu ya, Mas ya? Oh, kalau ngikut yang ngeri, Mas. Ngeri saya. Ngeri ya. Yang ada was-was di jalan saya. Betul. Ya, karena mungkin saya juga sama, Mas. Kan saya juga kerja, kadang kan kalau pulang kerja memang sama kalau pulang kerja malam melewati kayak hutan-hutan kayak gitu. Ya, istilahnya sering lihat sering lihat lah, atau mungkin sering merasakan juga kayak seperti ada hal seperti gitu. Ya, saya sih ambil positifnya aja. Ya mungkin itu istilahnya ngasih tahu ya, mungkin mereka menampakkan diri itu mengasih tahu ke kita bahwa ya hati-hati udah malam gitu kan, istilahnya pandangan udah mulai nggak terlalu jelas, bawa motor jangan ngebut gitu kayaknya ya mungkin banyak orang dengan penampakan itu banyak orang yang beranggapan hal-hal negatif atau kayak gimana gitu ya tapi bagi kita yang muslim atau misalnya bagi kita yang percaya akan hal gaib kayak gitu, ya ambil positifnya aja ya, Mas ya. Ya. Betul. Ya, apalagi kan kalau kita berkendara dengan kondisi kita yang nggak prima juga, itu yang lebih bahaya lagi. Betul. Jadi kita makanya mungkin adanya kehadiran mereka itu kayak ngingetin kita juga buat hati-hati di jalan. Betul. Saya ngambil posisi positifnya aja. Iya, betul. Karena kan kita juga percaya nggak ya, apalagi kalau misalkan masnya muslim ya, Mas ya. Ya istilahnya jadi memang kita harus percaya akan hal gaib seperti itu. Ya mereka pasti ya
dimanapun tempatnya, ya mungkin kita sedang komunikasi nih, saya yakin pasti ada hal-hal gaib yang mungkin sedang menyaksikan, sedang dengerin kita, sedang ya istilahnya sedang mungkin di belakang Mas atau di ruangan itu, di ruangan saya juga mungkin ya. Ya intinya Iya, ya Mas udah sharing nih pengalaman ke kita, misalnya udah sharing pengalaman hal-hal yang kayak gitu kan ya. Jadi meyakinkan kita, tujuannya sih nggak ada lain buat menambah keimanan kita ya Mas ya, bahwa hal-hal yang iya kayak benar, gitu benar sekali. mereka itu ada selama kita bisa istilahnya, selama kita bisa bisa ya saling, kalau misalkan bukan ini, saling menghormati lah gitu ya dengan keberadaan Iya, kita ibaratnya masing-masing kayak saling menghormati. ya. Iya, Mungkin ya kayak gitu, jadi misalkan ya saya rasa sih nggak ada hal yang sampai kayak gimana lah gitu, apalagi kita iya, yakin lah bahwa manusia itu kan ya paling sempurna lah iya. ya. Benar, Ya Mas. ada lagi Mas? Mungkin itu aja dulu, Mas. Oke, jadi Mas, aduh saya lupa namanya tadi. Mas siapa Mas namanya? Mas Yugo. Mas Yugo ya. Oke, Mas Yugo ini tadi Ya, bercerita pengalaman dia solo riding ya dari Malang ke mana? iya, Sumbawa ya Mas ya. Nah, tadi iya, di berangkatnya mungkin eh, melihat kejadian ya ditampakkan dengan eh, makhluk-makhluk gaib gitu ya di tengah iya, hutan Baluran ya Mas ya. Kayak gitu. iya, baru. Kemudian pas pulangnya juga mungkin diingetin lagi Mm, nih dengan penampakan iya, sosok-sosok yang kayak gitu di iya, Sumbawa gitu ya. Jadi iya. ya makasih Mas Mas juga ya yang sudah sharing sama saya di sini. Oke teman-teman, itulah tadi cerita yang telah disajikan oleh sahabat-sahabat kita. Yang pertama dari kota Banten, yang kedua dari kota Malang. Silakan teman-teman bisa ambil makna dan hikmah dari setiap cerita yang telah disajikan tadi. Kira-kira makna dan hikmah apa lagi nih yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Bagi teman-teman yang ingin berbagi cerita pengalaman horor, silakan teman-teman bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ya. Atau misalkan teman-teman ingin berbagi foto, video penampakan hantu yang nyata, silakan teman-teman bisa langsung kirim ke IG saya di DM ya, ipermana92. Saya tunggu teman-teman ya. Oh iya teman-teman, silakan bisa bantu support channel ini untuk terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman juga nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sekian segmen merem kita kali ini. Saya Irfan Parmana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.